Sobat Lentera, Terajus kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Elisan. Inilah Terajus selengkapnya untuk Anda. Kita mulai dari Magetan, Jawa Timur. Kunjungan kerja Presiden Prabowo kali ini membawa sejumlah agenda strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan hingga ketahanan pangan. Tidak hanya itu, Presiden juga meresmikan Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk dengan harapan dapat menjadi ruang edukasi penguatan nilai perjuangan bagi masyarakat. Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah yang meresmikan operasionalisasi 1.000 lebih koperasi. Secara fisik, gedungnya ada, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur logistiknya ada truk, ada pick up, ada kendaraan 3 roda. Saya kira hari ini cukup penting. Tidak mungkin suatu negara bertahan survive tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman, yang berkesinambungan. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG, Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman karbohidrat, aman protein, aman ternak, jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan. Kita ke informasi selanjutnya. Hampir 200 siswa dari 12 sekolah di Surabaya mengalami keracunan dari menu makanan bergizi gratis atau MBG. Akhirnya separuh dari siswa itu dilarikan ke puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat karena penanganan yang hampir bersamaan sempat membuat antrean di puskesmas membludak. Dari SD Tembok Duku 4 kelas berapa? 5. Kelas 5 ini Aletia. Sekitar 200 siswa dari 12 sekolah di Surabaya diduga mengalami keracunan makanan bergizi gratis atau MBG pada Senin siang. Sementara ini 2 sekolah dasar di antara sekolah itu diketahui merupakan SD Pancasila dan SD Tembok Duku Surabaya. Akibat kejadian ini, Puskesmas Tembok Duku dipadati siswa yang mengalami keluhan keracunan. Mereka mengaku pusing hingga muntah-muntah. Bahkan sejumlah siswa dirujuk ke Rumah Sakit Ibu dan Anak di Jalan Dupak, Surabaya. Mereka langsung mendapatkan penanganan medis tingkat lanjut.
12 sekolah yang terdapat keracunan diketahui menerima distribusi makanan dari dapur atau SPPG yang sama. Menanggapi hal ini, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Haryo Prakoso ikut menyampaikan keprihatinannya. Ia mengaku telah mendapat laporan mengenai kejadian itu dari warga. Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya ini menegaskan akan menelusuri lebih rinci penyebab peristiwa ini. Jika ditemui pelanggaran yang kuat kepada penyedia jasa MBG, pihaknya akan melanjutkan penanganan kepada Satgas Percepatan Perbaikan Gizi Jawa Timur yang diketahui oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Hubungin dengan pihak terkait, khususnya kebetulan memang ada masyarakat konstituen kami yang langsung mengetahui informasi tersebut. Sudah saya minta untuk cek betul dan awasi di fasilitas kesehatan penyebabnya apa, dan kalau memang ini karena produk makanan bergizi gratis yang mereka terima, tentu kami akan segera tindak lanjuti ke Satgas dari MBG ini, Satgas yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebetulan ketua Satgasnya kan Bapak Wakil Gubernur. Kami akan sampaikan kepada jajaran beliau bahwa untuk menindaklanjuti, kalau memang dia tidak sesuai standarisasi, ya kita berikan sanksi. Seperti beberapa waktu lalu ada lebih dari 700 atau bahkan 1000 ya dapur yang disuspend karena dia tidak sesuai dengan standarisasi. Dari 200 siswa yang diduga keracunan MBG terdata 100 diantaranya dirawat di fasilitas kesehatan terdekat. Sementara 12 sekolah yang menerima distribusi makanan dari satu SPBG itu terdiri dari berbagai jenjang mulai TK, SD hingga SMP. Yasin Al-Rafiri melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan hadirkan informasi Wali Kota Surabaya yang sempat menegur warganya karena terdapat tumpukan sampah di depan rumah warga tersebut. Tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Pemerintah Kota Surabaya kembali melakukan pemeriksaan atau sidak di wilayah Kota Surabaya, di mana sering terjadi aksi buang sampah sembarangan di bantaran sungai. Dalam sidak yang digelar oleh Wali Kota Surabaya tersebut, Eri Cahyadi sempat menegur warga kawasan tersebut karena terdapat tumpukan sampah. Karo, aku jalur tolong kok Pak, sing ngarep-ngarep omah iki nek ana sing buat cekel ae. Niku sisa sing ben-ben niku Pak, boten buang. Apa nih orang biar bersih kok kak ini kok. Iya Pak. Jenengan lagi duwe kampung, aku tuan tolong ya didelok. Kan jenengan luwih apik saiki dalane. Tapi lek sampean gak jaga Surabaya, wong buak ya acur, Pak. Acur Surabaya nang ngene iki lho. Iki kita api iki sajenakno. Coba yo. Aku tetep ya. Tampak Wali Kota Eri Cahyadi menegur salah satu warga yang di seberang rumahnya ditemukan banyak tumpukan sampah di bantaran Galintebu, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi meminta warga bertanggung jawab atas tumpukan sampah yang ditemukan di seberang rumahnya. Ia mendesak warga ikut andil bagian menertibkan kebersihan lingkungan meski tumpukan sampah tersebut bukan karena ulahnya. Warga mengaku sampah tersebut adalah ulah dari warga lain. Saat ini warga berharap pemerintah kota menerjunkan tim pengamanan berkala di sepanjang kawasan ini. Apa yang dapat? Nanti kan banyak orang yang borong-borong itu ya. Borong-borong apa itu? Sisanya padahal itu kejadian yang berulang-ulang kayak itu. Nggak bisa beres itu. Enggak, menang nggak bisa beres. Meski demikian, Eri meminta warga dapat melaporkan perbuatan sesama warga yang membuang sampah ke saluran hotline pemerintah kota. Jika terbukti pelaku pembuangan sampah dikenakan sanksi denda Rp500.000. Pemkot juga memasang pos penjagaan di jalan raya Kelurahan Kali Kedinding untuk menghindari aksi serupa. Selama penertiban ini terdata hanya satu warga yang melakukan pembuangan sampah. Tadi baru saja yang Pak Wixer menangkap, Kadiselha menangkap satu orang yang membuang sampah. Tadi saya pesan ke ibu-ibu dan warga di tempat ini yang mobil khusus rumahnya ada di depan jalan raya, itu saya nyuwun tolong lek ono sing buang sampah videoin kirim menang aku, tak cekeli. Nanti saya juga minta teman-teman koordinasi sama DPRD, saya mau buang nih, sampah ini dendanya ganti 500.000. Yang ngono buang ini terus ya? Terus ya apa Pak Dewi? Bersih kotor. Jadi yang buang sampah kita denda 500.000. Nanti saya juga berharapnya bisa dendanya di tempat. Jadi nanti kita atur dendanya di tempat, kita ketek dari tempat. Lega pidana. Penataan ruang kawasan Galintebu pemerintah kota Surabaya juga dilakukan dengan penuntasan pengaspalan untuk dibagi menjadi 2 jalur. Di sejumlah titik akan dipasang infrastruktur seperti pedestrian, taman hingga penerangan jalan umum. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV. Ancaman penyakit menular dari jalur pelabuhan menjadi perhatian serius Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya untuk mencegah penyebaran hantavirus. Petugas memperketat pemeriksaan, sanitasi, serta hewan seperti tikus pada setiap kapal yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya terus meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang masuk dan keluar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi sanitasi, termasuk memastikan tidak ada jejak atau sarang maupun kotoran tikus di dalam kapal. Kepala BPKK Surabaya, Rosidi Roslan menegaskan pengawasan terhadap kapal merupakan bagian dari pengawasan di pintu masuknya masyarakat, khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya. Keberadaan tikus menjadi indikator buruknya kebersihan lingkungan dan berpotensi memicu penyebaran berbagai penyakit menular. Rosidi menambahkan hantavirus dapat menular melalui air liur, urin maupun debu yang telah terkontaminasi oleh jejak tikus. Menurutnya wilayah pelabuhan menjadi area paling beresiko karena faktor kelembapan dan tingginya aktivitas kapal. Pengawasan pun dilakukan secara ketat khususnya pada kapal penumpang dan kapal pesiar yang rutin datang ke Tanjung Perak. Jika dalam pemeriksaan ditemukan masalah sanitasi atau indikasi keberadaan tikus, maka kapal wajib menjalani proses penyihatan dan fumigasi sebelum mendapat izin berangkat kembali. Kapal itu kita pasti akan kita periksa ya, karena memang itu tugasnya kita lakukan pengawasan alat angkut itu ya. Dan kita salah satunya ngecek juga salah satunya tikus itu ya, keberadaan tikus itu, karena memang ada keberadaan tikus itu kan
mengindikasikan salah satunya adalah sisi kebersihan lingkungannya kurang. Jadi bukan satu tikus di situ, terlihat satu tikus tapi gerombolannya banyak. Jadi dia membuat sarang di sana, itu yang menjadi pemicu ya, faktor risiko untuk terjadinya virus-virus yang lain gitu ya. Karena memang kita tahu antivirus ini kan sebagai reservoir utamanya kan tikus ya, atau mencit ya. Jadi air liur tikus, kemudian urinnya, kemudian debu-debu yang sudah terkontaminasi penyakit ya, virus dari tikus itu juga problem gitu ya. Jadi itu yang perlu kita lihat ya, jejak-jejak tikus yang ada di terutama di teman-teman kita juga periksa itu di kapal ya. Nah itu salah satu kita melihat jejak-jejak tikus. Tapi yang paling banyak berisiko itu sebenarnya di daerah pelabuhan ya, karena berkaitan dengan kelembaban dan segala macam. Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi telah berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Surabaya untuk membahas secara teknis pencegahan hantavirus ini. Ia menghimbau agar masyarakat tidak panik dan tidak ada salahnya menerapkan protokol kesehatan seperti saat momen pandemi COVID-19. Kenapa? Antivirus. Oh, kita sudah koordinasi ya dengan, saya minta Dinas Kesehatan untuk koordinasi dengan semua kesehatan yang ada di Surabaya, dengan perguruan tinggi, bagaimana nanti cara yang pas untuk mencegahnya, apa yang harus dilakukan. Karena kita kan ada pendampingan dari perguruan tinggi itu semua RW. Jadi kita buat SOP yang sama, kita buat materi yang sama, kita sosialisasikan ke masyarakat yang sama. Jadi insya Allah pergerakan kita akan masif seperti itu, sehingga semoga tidak ada virus di kota Surabaya. Ya. Surabaya belum ada laporan kasus. Alhamdulillah, sudah sampai deh. Padahal ini gawani jawab ini. Jadi kita sudah kerjasama ya dengan seperti di pelabuhan-pelabuhan dan tempat-tempat terminal yang masuk itu, ada pemeriksaan itu. Semoga Surabaya bisa tidak ada yang terkena virus itu. Semoga lah. Ya, ya. Meski ada tidaknya wabah hantavirus maupun penyakit lainnya, masyarakat diwajibkan memprioritaskan kebersihan lingkungan, salah satunya adalah menjaga kedisiplinan mereka membuang sampah. Guntur Yudinata melaporkan untuk Interaktif. Usai jeda kita akan membahas tentang keseriusan Surabaya Vagansa yang berhasil menyedot perhatian ribuan warga dari dalam maupun dari luar kota Surabaya. Tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Surabaya Vagansa bertajuk Festival of Lights Garden of Hope 2026 sukses digelar di tengah kota Surabaya. Acara yang digelar setiap tahun ini berlangsung semarak dan menyedot perhatian ribuan warga dari dalam maupun luar kota Surabaya. Acara ini juga resmi masuk ke dalam daftar Karisma Event Nusantara atau KEN tahun 2026 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dimulai dari titik start rute di kawasan Tugu Pahlawan Kota Surabaya, ribuan peserta rombongan Parade Surabaya Vagansa memulai live show catwalk terpanjang di Kota Pahlawan. Para peserta terdiri dari berbagai komunitas, Forkompinda hingga stakeholder pemerintah kota turut memeriahkan Surabaya Vagansa 2026 bertajuk Festival of Light Garden of Hope 2026 dengan rute sepanjang 3,1 km. Dalam festival ini, Wali Kota RI menerima piagam KEN 2026 atau Karisma Nusantara dan Asisten di Event Daerah Kemenpar. Wali RI menyambut positif masuknya Surabaya Vagansa ke dalam KEN 2026 menjadi istimewa di Hari Jadi Kota Surabaya 733. Wali Kota RI Cahyadi bersyukur acara tahunan yang digelar ke malam hari ini berbeda dengan waktu siang hari saat tahun sebelumnya. Justru makin menyedot antusiasme warga dari berbagai daerah. Dan luar biasa, jadi kita memang siapkan tadi antusiasnya warga sangat luar biasa, di luar ekspektasi kami. Karena tadi saya lihat ada yang dari mancanegara, ada yang dari Jember, Probolinggo, bahkan dari Semarang tadi, ada yang dari luar Jawa. Ini menunjukkan bahwa ini sangat antusias warga menunggu Surabaya Vagansa. Dan ini menggerakkan betul okupansi hotel yang naik, juga perkembangannya naik 12%. UMKM-nya juga bergerak sangat luar biasa kenaikannya. Ini insya Allah di tahun depan kita akan memperbaiki lagi, menjadikan Surabaya Vagansa ini untuk kami masifkan agar seluruh Indonesia tahu. Eri mengungkapkan bahwa selama rangkaian event budaya Hari Jadi Kota Pahlawan, kunjungan wisata ke Surabaya meningkat sekitar 12,5%. Sementara tingkat okupansi hotel naik sekitar 4%. Karena itu Eri Cahyadi menyampaikan banyak terima kasih pada warga Kota Pahlawan, warga kota lain yang turut memeriahkan event tahunan ini. Ia mengajak seluruh warga Surabaya untuk turut serta mensukseskan kembali acara tersebut di tahun mendatang. Dirinya mengakui jika ada kekurangan dalam Surabaya Vagansa tahun ini, dan ini akan menjadi evaluasi ke depannya. Sementara sejumlah warga mengapresiasi agenda tahunan ini namun tetap memberikan evaluasi terutama pada rekayasa lalu lintas, titik penonton, dan lahan parkir selama parade digelar. Macet banget ya, tapi waktu tahu kalau benar-benar macet banget terus kita nggak dapat tempat parkir dan rame banget sampai desa-desaan itu kita sedikit kecewa, tapi tetap bagus banget acara untuk malam ini, benar-benar tetap antusias saya. Saya pertunjukan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya, Surabaya Vagansa ditutup dengan pertunjukan kembang api. Untuk Yunata melaporkan untuk Interaktif. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.